Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Niat meninggal di Mekah. Wajah jamaah umroh ini berubah menjadi seperti ini. Hampir setiap muslim ingin bisa berkunjung ke Mekah maupun Madinah guna melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Namun hanya tamu Allah yang terpilihlah yang bisa diberi kemudahan untuk sampai di depan Ka'bah. Salah satunya seperti seorang jamaah umroh yang meski sedang sakit dan sedang uzur, ia tetap bersikeras untuk bisa pergi ke Mekah. Jamaah umroh itu pun akhirnya meninggal di Mekah sebagaimana keinginannya. Kisah ini dituturkan oleh Biro Perjalanan Umroh Malaysia yang menjadi biro tempat pendaftaran jamaah umroh tersebut. Diketahui bahwa namanya adalah Pak Fauzi. Ia merupakan seorang warga Kota Baru, Kelantan, berusia 59 tahun. Sejak tanggal 16 Desember, ia sudah mendaftarkan diri untuk bisa melaksanakan umroh di akhir tahun. Namun Pak Fauzi dilanda penyakit ginjal sehingga mengharuskannya untuk selalu cuci darah. Karenanya, pihak biro penyelenggara pun hanya akan memberangkatkan Pak Fauzi jika pemeriksaan dokter menunjukkan hasil yang baik. Beberapa minggu sebelum keberangkatan, kondisi kesehatan Pak Fauzi sangatlah tidak baik. Meski demikian, ia bersikeras untuk pergi umroh bulan Desember ini. Sembari menangis, ia menelpon pengurus rombongan untuk mengikut sertakan dalam perjalanan umroh. Pak Fauzi menuturkan bahwa ia ingin sekali melihat Ka'bah meskipun hanya satu kali. Lantaran alasan tersebut, dokter pun mengizinkannya untuk berangkat dengan syarat tetap harus menjalani cuci darah saat beribadah umroh di Mekah. Tentu saja, ucapan dokter tersebut membuat Pak Fauzi merasa senang. Beliau pun mengirimkan pesan kepada kepala rombongan. Saya doakan supaya dipermudah semua urusan selama mengurus saya di Mekah nanti. Dari sekian jamaah umroh, Pak Fauzi termasuk dari 5 orang yang harus menjalani umroh menggunakan kursi roda. Setelah 16 jam perjalanan, akhirnya Pak Fauzi beserta rombongan tiba di Mekah dan menginap di hotel. Melihat kondisinya yang tampak kelelahan, petugas hotel kemudian menggendong Pak Fauzi sampai ke kamar hotel. Sungguh aneh, setelah check-in karena Pak Fauzi harus turun dari kamar hotel sendirian guna melakukan tawaf dan sa'i. Selama menjalankan ibadah umroh, tidak ada satupun kendala yang dihadapi oleh Pak Fauzi. Dengan ditemani oleh istri dan anaknya yang masih remaja, jamaah umroh itu pun kembali ke hotel dengan wajah dan tubuh yang terlihat lemah. Esok harinya, pihak keluarga bersama kepala rombongan membawa Pak Fauzi ke rumah sakit guna menjalani cuci darah. Setelah selesai dan kembali ke hotel, ternyata Pak Fauzi muntah darah, sehingga pengurus rombongan membawa ke rumah sakit King Abdul Aziz di Mekah. Dirasa cukup sehat, Pak Fauzi kemudian diperbolehkan untuk kembali ke hotel. Namun ternyata saat lewat tengah malam, kondisinya semakin parah. Pengurus jamaah dan muthaif pun mengantarnya ke bagian gawat darurat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, akhirnya Pak Fauzi dimasukkan ke ruang ICU. Pihak pengurus rombongan pun pulang ke hotel, lantaran tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Sementara, anak dan istri Pak Fauzi tetap tinggal di rumah sakit, guna mengabarkan jika terjadi sesuatu. Dilansir dari Oh Bulan, pukul 4 pagi,
Pihak keluarga menelpon dan menyatakan bahwa Pak Fauzi telah meninggal dunia. Pihak pengurus rombongan pun ikut membantu pengurus dokumen hingga pemakaman. Nampak wajah Pak Fauzi yang awalnya hitam dikarenakan penyakitnya, justru tampak bersih dan terlihat ceria saat disembayangkan oleh ribuan orang di Masjidil Haram. Diketahui dari istrinya bahwa Pak Fauzi sangat ingin datang ke Mekah dan meninggal di sana. Bahkan sebelum meninggal, anaknya sempat bermimpi sang ayah meninggal awal subuh. Semoga kita pun bisa berakhir dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.